Fenomena dinasti politik di Indonesia semakin mengkhawatirkan, terutama di Kalimantan Timur. Salah satu dinasti politik yang tengah menjadi sorotan adalah keluarga Masud, yang dinilai telah menguasai berbagai posisi strategis dalam pemerintahan dan legislatif. Penguasaan yang terus meluas ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta merosotnya nilai-nilai demokrasi di provinsi yang kaya akan sumber daya alam tersebut, terlebih setelah majunya Rudi Masud sebagai calon gubernur Kalimantan Timur. Ketua Padepokan Hukum Indonesia, Musyanto menjelaskan hadirnya Rudi Masud dalam kontestasi Pilkada Kaltim merupakan salah satu bentuk kemunduran demokrasi di tanah yang kaya akan hasil bumi tersebut. Rudi Masud memiliki syahwat politik yang sangat tinggi. Dia tidak puas hanya menjadi anggota DPR RI saja, tapi memiliki obsesi untuk menguasai Kalimantan Timur hanya untuk keluarganya, kata Musyanto. Gurita klan politik Masud di Kalimantan Timur, lanjut Musyanto, sudah sampai tahap mengkhawatirkan selain Rudi Masud yang merupakan anggota DPR sekaligus bakal calon gubernur Kaltim, ada pula sang kakak, Hasanuddin Masud yang menjabat sebagai ketua DPRD Kaltim. Tak sampai di situ, dua saudara lainnya juga menjadi pejabat, yakni Rahmat Masud sebagai wali kota Balikpapan dan Abdul Ghafur Masud sebagai Bupati Penajam Pasir Utara. Gurita ini tentu menjadi ancaman demokrasi di Kalimantan Timur. Terlebih Abdul Ghafur Masud bahkan ikut terjaring OTT KPK dan telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor dalam kasus suap. Beberapa waktu lalu kelompok Front Kaltim menggugat bahkan sudah melakukan demo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, untuk mendorong lembaga anti rasuah tersebut menyelidiki potensi korupsi di keluarga Masud ini. Konsentrasi kekuasaan politik pada satu keluarga di Kalimantan Timur bisa menjadi ancaman besar bagi demokrasi. Jika dibiarkan, gurita dinasti politik keluarga Masud berpotensi menurunkan kualitas demokrasi secara keseluruhan yang pada akhirnya menjadikan rakyat Kalimantan Timur sebagai korban, tegas Musyanto. Dan jika tidak segera ditangani, gurita dinasti politik keluarga Masud di Kalimantan Timur akan terus berkembang, membawa dampak negatif tidak hanya bagi provinsi ini, tetapi juga bagi tatanan demokrasi di Indonesia secara keseluruhan, pungkasnya. Rudi Masud merupakan anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Pria kelahiran tanggal 7 Desember tahun 1981 ini merupakan adik wali kota Balikpapan yakni Rahmat Masud. Selain itu, Rudi Masud juga punya saudara di DPRD Provinsi Kaltim yakni Hasanuddin Masud. Selain itu, Rudi Masud juga mempunyai saudara yang merupakan anggota DPRD Sulawesi Barat hingga pengusaha. Jelang Pilkada 2024 ini, Rudi Masud jadi satu di antara kandidat gubernur Kaltim yang muncul. Sebagai wakil rakyat yang masih aktif, Rudi Masud diamanahkan untuk melaporkan harta kekayaannya kepada negara. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN sendiri menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi. Penyampaian LHKPN selama wajib LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 tahun sekali atas harta kekayaan yang dimiliki per posisi tanggal 31 Desember. Dilansir dari laman LHKPN Kamis tanggal 25 April tahun 2024, Rudi Masud cukup rutin melaporkan harta kekayaannya kepada negara. Teranyar disampaikannya pada tanggal 29 Maret tahun 2023 untuk periodik 2022. Berdasarkan LHKPN itu, ia memiliki total harta kekayaan mencapai 320 miliar rupiah. Namun Rudi Masud juga punya hutang sebesar 137 miliar rupiah. Sehingga harta kekayaan bersihnya adalah sebesar 183 miliar rupiah. Harta lainnya jadi penyumbang terbesar harta kekayaannya.
Rudi Masud selain itu juga memiliki 3 unit mobil dan 5 unit aset tak bergerak. 5 aset tak bergerak itu terletak di Jakarta Selatan, Samarinda hingga Penajam Pasir Utara. Kakak Rudi Masud, yaitu Hasanuddin Masud, jadi Ketua DPRD Kaltim, kekayaannya mencapai 245 miliar. Kementerian Dalam Negeri resmi mengeluarkan surat keputusan pengangkatan Hasanuddin Masud sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Provinsi Kalimantan Timur menggantikan Makmur HAPK. SK Mendagri bernomor 161.64-5129 tahun 2022 tentang peresmian pengangkatan pengganti Ketua DPRD Kaltim tanggal 16 Agustus tahun 2022 yang membuat Makmur harus rela kursinya sebagai pemimpin wakil rakyat diduduki Hasanuddin. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Kaltim Muhammad Husni Fahrudin mengklaim keluarnya surat itu sama halnya seperti hari kemerdekaan bagi seluruh masyarakat Kaltim. DPD sebagai institusi yang mendapatkan tembusan surat dari Kemendagri akan segera bersurat kepada pimpinan DPRD Kaltim untuk segera menindaklanjuti SK tersebut dengan mengagendakan rapat paripurna pengangkatan Hasanuddin Masud sebagai Ketua DPRD Kaltim. Untuk fraksi Golkar Kaltim, juga kami minta untuk mengawal proses pergantian tersebut. Sekadar informasi, Hasanuddin Masud merupakan kakak kandung dari Ketua DPDI Golkar Kaltim, Rudi Masud, yang kini menjabat sebagai anggota Komisi 3 DPR RI. Hasanuddin juga tercatat sebagai legislator terkaya di Kaltim, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Negara, LHKPN. Total kekayaan yang dilaporkan ke KPK sebesar 254,56 miliar. Trio Masud di pusaran Pilkada Kaltim. 3 anggota keluarga Masud bakal maju pilkada di 3 daerah berbeda di Kalimantan Timur. Setelah memastikan 1 kursi anggota DPR RI untuk Partai Golkar, Ketua DPD Golkar Kalimantan Timur, Rudi Masud bersiap turun ke gelanggang pilkada. Rudi telah mengantongi surat penugasan dari Partai Golkar untuk maju di Pilgub Kaltim. Pria kelahiran Balikpapan itu berpasangan dengan Seno Aji dari Partai Gerindra. Rudi Masud ialah anggota DPR RI tahun 2019 sampai tahun 2024. Pada Pileg 2024, Rudi kembali lolos ke Senayan setelah mendulang 168.818 suara di Dapil Kaltim. Ia juga sukses membawa Golkar jadi pemenang Pileg 2024 di Kaltim dengan total raihan 538.147 suara. Pada posisi kedua, Gerindra terpaut cukup jauh dengan perolehan 307.259 suara. Pria yang baru berusia 42 tahun itu tak menampik koalisi di tingkat Pilpres diturunkan ke Pilgub Kaltim. Artinya, Golkar menggandeng Gerindra, PAN, dan Demokrat. Saya tidak menampik koalisi ini di kegiatan pilkada, kata pemilik dan komisaris sejumlah perusahaan tambang besar di Kaltim itu. Rudi bukan satu-satunya politikus dari keluarga Masud yang bakal bertarung di pilkada di provinsi berjuluk Bumi Etam itu. Rahmat Masud adalah kakak Rudi Masud, juga kembali mencalonkan diri sebagai wali kota Balikpapan. Seperti Rudi, Rahmat juga diendorse oleh Partai Golkar. Rahmat menjabat sebagai wali kota Balikpapan pada periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Pada periode tahun 2016 sampai tahun 2021, ia menjabat sebagai wakil wali kota Balikpapan, mendampingi Rizal Effendi. Di Golkar, Rahmat menjabat sebagai ketua DPD Golkar Balikpapan. Hasanuddin Masud, kakak Rudi lainnya, maju di Pilgub Kutai Kartanegara. Hasanuddin saat ini menjabat sebagai ketua DPRD Kaltim dan Ketua DPD Golkar Kutai Kartanegara. Ia juga sudah mengantongi surat penugasan dari Golkar.
Analis politik dari Universitas Islam Negeri, UIN, Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Suwardi Sagama menyebut keluarga Mas'ud merupakan keluarga politik berpengaruh di Kalimantan Timur. Keluarga itu terkenal punya sejumlah perusahaan tambang minyak dan gas. Selain Rudi, Hasanuddin, dan Rahmat, pada periode 2019 hingga 2024, keluarga Mas'ud juga pernah menempatkan Abdul Ghafur Mas'ud sebagai Bupati Penajam Pasir Utara, PPU. Adik Rudi Mas'ud, Abdul Ghafur Mas'ud atau disapa AGM, telah digulung petugas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dalam operasi tangkap tangan, OTT, pada awal 2022, dan masih dalam tahanan KPK. Menurut Suwardi Sagama, keluarga Mas'ud punya jejaring politik dan logistik yang sangat kuat di Kaltim. Ia mencontohkan bagaimana Rudi bisa mengorkestrasi Hasanuddin Mas'ud sebagai Ketua DPRD Kaltim. Lewat pergantian antar waktu, pada 2022, Hasanuddin Mas'ud menjabat sebagai pemimpin parlemen, tak lama setelah ditunjuk jadi Ketua DPD Golkar Kukar. Berbasis itu, Suwardi Sagama meyakini keluarga Mas'ud bakal mampu berjalan mulus, mendapatkan suara terbanyak di pentas Pilkada Kaltim. Secara khusus, ia memperkirakan Rahmat Mas'ud dan Hasanuddin Mas'ud bakal menang dengan mudah di pemilihan wali kota Balikpapan dan pemilihan Bupati Kutai Kartanegara. Hitung-hitungannya, pada kekuatan dukungan finansial yang dimiliki dan struktur Golkar yang baik, maka keluarga Mas'ud berpotensi besar untuk menang di pemilihan 2024 per 2025. Suara Rudi Mas'ud dan istrinya juga cukup besar pada Pileg 2024 dan berpotensi besar di Pilgub Kaltim, kata Suwardi. Pada Pileg 2024, Syarifah Suraidah, istri Rudi Mas'ud, juga mencalonkan diri jadi anggota DPR RI. Syarifah mengantongi puluhan ribu suara. Jika digabung, pasangan suami istri itu mengantongi kisaran 200.000 suara. Meski begitu, Suwardi Sagama berpendapat, Rudi tak akan mudah memenangi Pilgub Kaltim. Selama menjadi anggota DPR RI, kinerja Rudi Mas'ud relatif tak dirasakan oleh masyarakat Kaltim. Nama Rudi Mas'ud juga tidak cukup tenar di pentas politik nasional. Program yang akan dibawa atau diwacanakan dalam pemilihan akan dianggap sama saat menjadi anggota DPR RI. Artinya, konstituen akan mencari siapa yang sudah nyata berbuat untuk masyarakat, ucap Suwardi. Lebih lanjut, Suwardi Sagama berpandangan, trio Mas'ud akan melahirkan dinasti politik yang buruk di Kaltim jika berjaya di semua pilkada. Pasalnya, Golkar saat ini berstatus sebagai partai penguasa di sejumlah daerah di Kaltim. Artinya, fungsi pengawasan dari parlemen terhadap kepala daerah bakal lemah. Dinasti akan melahirkan presiden-presiden kecil di daerah. Dinasti akan memperkaya golongan, elit, dan kelompok, bukan mensejahterakan masyarakat. Dinasti akan menciptakan praktek-praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme secara terbuka, kata Suwardi. Analis politik dari Universitas Mula Warman, Unmul, Budiman sepakat, dinasti politik keluarga Mas'ud sangat berpengaruh di Kaltim. Tak hanya punya kekuatan finansial, keluarga itu punya jejaring politik yang luas. Menurut Budiman, terbangun simbiosis mutualisme antara Golkar dan keluarga Mas'ud di Kaltim. Keluarga Mas'ud membutuhkan Golkar untuk kendaraan politik, sedangkan Golkar membutuhkan kekuatan finansial keluarga Mas'ud untuk mengongkosi operasional parpol di daerah. Jadi, keluarga ini melihat peluang maju di pilkada. Ada yang ingin menikmati kekuasaan saja dan ingin pembangunan yang positif. Tapi, saya lihat di pilkada sekarang, paling banyak dinasti yang ingin menikmati kekuasaan, ucap Budiman. Rudi Mas'ud yang masih anggota DPR RI fraksi Golkar,
mempunyai harta kekayaan yang fantastis bahkan melebihi harta kekayaan Presiden Joko Widodo. Rudi Masud, pria kelahiran tanggal 7 Desember tahun 1981, diketahui pernah menjabat sebagai direktur hingga komisaris di berbagai perusahaan. Kakak kandungnya, yang merupakan wali kota Balikpapan yakni Rahmat Masud, tentu kebijakannya memuluskan semua usahanya. Tak hanya wali kota, Rudi Masud juga mempunyai kakak kandung sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yakni Hasanuddin Masud. Rudi Masud juga mempunyai adik kandung yang menjadi Bupati Penajam Pasir Utara yakni Abdul Ghafur Masud, walaupun cuma 2 tahun menjabat sebelum terjaring operasi tangkap tangan KPK. Selain itu, Rudi Masud ini juga mempunyai saudara yang merupakan anggota DPRD Sulawesi Barat hingga pengusaha. Sebagai pejabat negara, Rudi Masud diamanahkan untuk melaporkan harta kekayaannya kepada negara. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN sendiri menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi. Penyampaian LHKPN selama wajib LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 tahun sekali atas harta kekayaan yang dimiliki per posisi tanggal 31 Desember. LHKPN itu diserahkan kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya. Dilansir dari laman LHKPN, Rudi Masud terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 28 Maret tahun 2022 untuk periodik 2021. Pada LHKPN tersebut, Rudi Masud mempunyai total harta kekayaan yang fantastis, yakni 265 miliar. Total harta kekayaan itu dikurangi hutang Rudi Masud yang mencapai 137.684.480.000 sehingga harta kekayaan bersih Abdul Masud adalah 183.304.283.772. Jumlah harta kekayaan itu pun melebihi harta kekayaan Presiden Jokowi. Pada LHKPN terbarunya, Jokowi mempunyai harta kekayaan Rp. 95,8 miliar.